Halo netizen-netizenku, selamat datang di channel Kacang ini. Oke, jadi hari ini gua bakalan bahas tentang mesin Daytona lagi, cuman sedikit lebih detail daripada biasanya guys ya. Jadi dimana mesin Daytona ini kan banyak yang nanyain speknya gimana. Speknya itu yang lebih mendetail ya. Kan kemarin-kemarin gua nggak tahu ya, karena kan minim informasi dari sang owner atau sang yang jual sebagai si Daytonanya tersebut. Minim banget informasi yang gue dapet, melainkan hanya ada bahasa Jepang ya. Bahasa Jepang itu kan gue kagak ngerti ya, jadi mohon dimaklumin. Dan akhirnya berkat orang luar, jadi gue dapet dari orang Sydney atau orang mana gitu, orang Inggris pokoknya. Kok Sydney mah Australia, orang Inggris tuh dari orang Newcastle apa orang mana gitu. Nah, jadi berawal gue dari melihat kontennya dia yang pakai mesin Daytona 190 Anima yang kayak punya gua, cuman dia pakai di motor C70. Jadi dia modelannya street cup gitu loh. Jadi di Eropa sana sering banget dipakai untuk jadi mesin Daytona ini dipakai untuk jadi motor-motor yang street cup gitu ya, motor-motor kecil tapi cc-nya gede. Karena kan di luar negeri kan jalannya itu kan lebar-lebar ya. Cuman gua nggak tahu ya, dia tuh berlokasi di mana gue lupa, tapi yang pasti bukan itu intinya. Jadi kita dapat atau gua dapat informasi dari dia berkat dia bikin konten motor itu. Gua tanya Instagramnya dan kita berkenalan dan ngobrol-ngobrol dan akhirnya kita tahu isi jeroan dari mesin Daytona. Karena orang luar nggak pernah main-main untuk modif motor ya, nggak kayak gua. Karena jujur aja spare part di Indonesia tuh nggak ada, pertama. Kedua, kalau mau impor lama. Ketiga, bea cukainya yang luar biasa mahalnya. Jadi kalau misalnya kalian beli mesin gitu kayak gua, apalagi konten kacang ini, ya mohon dimaklumin lah ya. Oke, jadi langsung ke intinya aja. Jadi mesin Daytona Anima 190cc itu yang kita tahu awalnya adalah pistonnya 62. Mesinnya itu berkapasitas olinya itu 800cc dan memiliki 4 percepatan atau 4 kecepatan di mesin ini. Itu yang kita tahu ya. Nah, ini kita dapat lengkapnya guys, dari ukurannya, dari langkahnya, dari ukuran klepnya, klep in-nya, ukuran klep out-nya, kita semua dapat. Oke, jadi siapkan pulpen dan pensil Anda dan siapkan selembar kertas untuk mencatat. Nah, buat para montir-montir berbahagialah kalian, karena ini gue berikan informasi secara gratis untuk kalian semua. Biar tangan mekanik kalian itu yang kreatif itu bisa menciptakan mesin yang 11-12 dengan mesin Daytona. Apalagi zaman sekarang di Indonesia ini udah pada jago-jago ngelasnya. Oke, kita langsung bacain yang pertama. Susunan silinder single cylinder horizontal itu yang pertama, yaitu kita sama-sama tahu lah mesin Daytona itu slip engine ya, jadinya horizontal. Kalau misal vertikal ya mesin-mesin berdiri kayak FU, GSX dan kawan-kawannya. CC-nya kapasitas aslinya itu 187,6 cc. Itu mungkin dia dapat dari buku panduannya, kalau di luar mungkin pakai bahasa Inggris ya. Kalau di internet rata-rata pakai bahasa Jepang. Terus diameter kali langkah. Maksudnya diameter pistonnya ya. Dan kali langkah itu kan biasanya biasa ya, emang kayak gitu ya cara penyebutannya. 62,0 itu ukuran diameternya, 62,0 kali 62 mm. Terus sistem pelumasannya bahan basah, ya oli basah, karena kan koplingnya juga kopling basah, ya nggak kelihatan kayak motor Ducati ya. Kalau motor Ducati kan itu kering ya, jadi cering-cering. Nah, itu wajar. Terus tipe koplingnya memiliki 6 disk. Lanjut, ukuran valve atau ukuran klepnya ya. Klep ukuran in-nya itu 24,5 mm kali 2. Jadi 24,5 mm kali 2. Jadi kali 2-nya itu ada 2. Karena kan klepnya Daytona itu ada 4. SOHC. Ingat, SOHC bukan DOHC. Karena SOHC dan DOHC bukan menentukan klepnya jumlahnya ada berapa, cuman menentukan tonjokannya ada berapa. Sedangkan kalau misalnya SOHC, dia mengandalkan satu doang untuk biar bisa ngegerakin empat-empatnya. Jadi X sama in-nya itu
barengan. Kalau in-nya ngebuka, ya X-nya nutup dan terusnya. Nah, kalau misalnya DOHC, si as yang buat ngegerakin clap itu ada 2. Jadi bisa yang namanya miss, cuman lebih lebih nggak berat lah asnya. Nah gitu, menurut gua, bukan menurut gua ya, emang kayak begitu penjelasan awam gua. Jadi kalau misalnya ada yang pengen nambahin lebih detailnya, bisa tulis aja di kolom komentar, nanti gua like atau gua kasih love atau gua pin ya. Kalau pertanyaan atau penambahan kalian tuh lebih bagus, itu nanti gua pin. Terus lanjut, X-nya 21,0 mm kali 2. 21,0 mm kali 2. Jadi lebih besar yang namanya in daripada X, atau lebih besar masuk daripada keluar. Karena in-nya 24,5 mm, keluarnya 21,0 mm. Oke, udah dicatat ya. Terus cam chain-nya itu kan, cam chain itu berarti rantai keteng. Rantai ketengnya itu 94 link diam jaringan power rantai. Utama rasio pengurangan 67 banding atau bagi atau garis miring 18, 3,72. Nah, itu kalian kulik sendiri itu maksudnya apa ya. Karena jujur gue nggak begitu paham tentang yang namanya hal yang detail kayak gitu ya. Terus tipe transmisi 4 kecepatan kita sama-sama tahu. Terus pola pengoprekan giginya N 1, 2, 3, 4. Jadi buat masuk ke gigi satunya langsung naik. Sedangkan motor pada umumnya gigi 1 ke bawah, gigi 2 yang lewatin netral, gigi 3-nya terus ke atas. Dan kalau mesin Daytona, netralnya ada di paling bawah, gigi 1-nya ke atas, dan gigi 2-nya ke atas semua. Gitu. Dan sistem pengapian AC dan menggunakan CDI. Oke, jadi seperti itu. Jadi itu spesifikasi dari mesin Daytona yang diberikan kepada kita atau kepada gua. Dan chatnya nggak bisa gua kasih unjuk karena dia minta untuk tidak di-publish ya. Mungkin dia mau, orang luar kan maunya privasi gitu loh. Jadi nanti gua tulisin secara manual atau gua tulisin secara apa yang dia sampaikan, gua tulisin ulang ya. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Dan biasanya orang sana menggunakan oli Motul V300 yang full sintetik atau oli paling tinggi dari si Motul, yang menggunakan saiknya itu 10 W50. Nah, jadi kesimpulannya adalah orang luar negeri aja yang suhunya dingin kayak begitu, dia menggunakan saik di belakangnya itu yang lebih kental. Padahal luar negeri kan suhunya dingin ya, seharusnya kan 10-40 cukup gitu. Nah, sedangkan yang gue pakai itu sekarang 5100, bukan full sintetik atau semi sintetik, dan dia 10W40. Ini berarti benar yang pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, video sebelum-sebelumnya, bahwa mesin Daytona ini membutuhkan oli yang dimana kalau misalnya suhunya udah mulai tinggi, itu harus cari yang belakangnya lebih besar. Kenapa? Karena belakangnya yang lebih besar itu batasan dari si oli Daytona ini. Si oli tersebut. Nah, ini kan oli yang ini kan 15W50. Nah, ini tuh kalau yang belakangnya 40 berarti dia batasan olinya mengental ketika mesinnya panas di atas suhu 100 derajat Celcius, itu dia bakalan mendapatkan kekentalan sampai dengan 40. Nah, kalau misalnya mesinnya lebih panas, bisa jadi lebih hancur olinya karena batasan olinya cuma ada di 40. Nah, kita butuh yang namanya oli yang lebih tinggi belakangnya ini, kayak misalnya 50 atau 60. Karena kalau misalnya mesinnya lebih panas, dia masih bisa menahan kapasitas olinya agar biar tidak pecah. Karena kalau misalnya olinya udah pecah atau olinya menggelembung atau olinya mendidih, itu tidak bisa melumasi mesin dengan baik. Jadi wajar saja waktu gua pakai oli Shell yang warna biru atau AX7, mesin kita malah jadi berisik. Dan belum ada seminggu, baru 5 hari warnanya sudah hitam. Dan untuk oli ini nih, walaupun warnanya hitam, pas dikucur-kucur itu masih warnanya bening. Jadi
Kalau ini juga jadinya hitam nih. Cuman karena gue penasaran sama ini atau gue dapet gratis ya kayak di video sebelumnya. Jadi kita tuntaskan dulu pakai oli ini. Habis itu kita cobain oli Motul yang V300 1060. Nah itu harganya mahal, tapi kita coba aja. Daripada kita ganti oli tiap minggu, mendingan kita ganti oli sebulan sekali ya kan? Itu paling worth it. Walaupun 200.000 sekalipun atau 300.000 sekalipun, kalau dibandingin seminggu sekali ganti oli yang 150 ribuan, bisa bayangin 150.000 kali 4 udah ketemu angka 400 sampai 500 ribuan. Sedangkan kalau misalnya kita beli oli 300.000 ganti sebulan, ya udahlah cukup. Ya kan, lebih hemat 200.000. Jadi gitu video kali ini. Semoga kalian senang dan happy dapat informasi dari mesin Daytona ini. Walaupun ukuran atau detailnya dari gearbox, model oil coolernya dikucurin dari mana itu kita kagak tahu, masih belum tahu karena mungkin juga susah kali ya dijelasin sama mereka. Cuman setidaknya di bagian head, di bagian piston, di bagian shear kalian tahu bahwa jumlah-jumlahnya atau angka-angkanya sebagai yang tadi gue jelasin. Jadi bisa kalian catat dan bisa kalian tiru apakah dari mesin C100 misalnya diubah menjadi seperti itu, data-datanya seperti itu dengan menggunakan piston yang berbeda, kayak misalnya piston dari BRT atau piston dari Moto1 atau piston dari TDR atau dari TPP, apakah bisa menyamai dari mesin Daytona yang 190 cc? Itu gimana kalian? Tangan kreatif kalian, para montir-montirku. Jadi gue sebelumnya atau sebelum gue akhiri video kali ini, gue minta maaf banget karena gue emang bukan pro dalam bidang engine mesin, karena gue bidangnya adalah sipil. Karena gue jujur aja hanya hobi dalam bidang ini, dan gue juga nggak pernah belah mesin, cuman pernah bore up dan gue liatin aja, percayain sama montirnya. Jadi tugas kalian, para subscriberku rata-rata kebanyakan yang nonton umur 30-an, dan rata-rata kalian itu udah pada profesional untuk membahas tentang mesin atau mengkulik dengan mesin. Itu adalah tugas kalian untuk meneruskan apa yang gue informasikan dari video ini. Oke, sampai jumpa di next video. Oke, gue minta maaf sekali lagi kalau misalnya informasinya nggak begitu jelas, tapi seenggaknya kalian dapat informasi dari si Mr. Steve ya. Oke, sampai jumpa di next video, sampai jumpa di konten-konten berikutnya atau di episode-episode selanjutnya. Kalau misalnya kalian suka video kali ini, jangan lupa di like. Kalau misalnya kalian ingin menambahkan informasi yang baru, yang penting, yang kurang gue sampaikan, tulis aja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa mulu. Jangan lupa di subscribe. Guru Dwi Hidayat pamit. Bye bye.